Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum studi kita, jangan lupa klik tombol like, subscribe, notifikasi, dan tolong video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Studi kita kali ini mau melihat dan membahas soal miras dalam ajaran Islam. Miras itu artinya minuman keras atau bisa juga masuk dalam kategori di sini mikol, minuman beralkohol, ya. Nah, jadi sejenis bir, ya, Carlsberg, dan lain sebagainya. Nah, kita mau melihat uh, bagaimana Islam memberikan pandangannya. Sebelum kita masuk dalam topik studi kita, saya mau menyatukan pemikiran kita tentang Al-Quran. Ya. Yang pertama sekali, sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Ini dua sumber utama. Ya, dua sumber utama. Jadi Al-Quran ini sumbernya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis adalah Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita sadari dan kita pahami. Ya. Jadi kalau dikatakan miras dalam ajaran Islam, maka tentulah itu akan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kita akan bertanya, miras ini sebenarnya halal atau haram? Ya. Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, ini topik yang mau kita gali dengan merujuk langsung pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kita pertama melihat dari Al-Quran, surah ke-16, ayat 67. Di sana dikatakan, dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rejeki yang baik. Nah, itu ya. Jadi secara tidak langsung dari buah kurma dan anggur kamu membuat minum miras, ya. Dan dari hasil pembuatan itu akan mendatangkan rejeki yang baik. Nah, dari kutipan ayat ini kita dapat mengatakan bahwa membuat dan menjual miras itu tidak haram, ya. Itu tidak haram. Dengan kata lain, boleh, ya, boleh. Nah, ini sumber dari Al-Quran. Nah, sekarang kita akan melihat sumber dari hadis, ya. Hadis Abu Daud tertulis, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kamar dan hasil penjualannya. Nah, saya ulang lagi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kamar dan hasil penjualannya. Jadi ini bisa dikatakan kata-kata Muhammad. Ya, Muhammad berkata kepada para pengikutnya, sesungguhnya Allah telah melarang. Nah, sedangkan yang di atas Al-Quran itu langsung dari perkataan Allah sendiri. Ya, begitu. Jadi dari hadis Abu Daud ini kita bisa mengatakan bahwa haram membuat, menjual, ataupun mengkonsumsi miras. Ya, jadi dengan kata lain dilarang, ya, dilarang. Umat Islam dilarang membuat miras, dilarang menjual miras, apalagi mengkonsumsinya, ya. Nah, di situ jelas, ya. Tetapi di sini tampak, ya, ada perbedaan, ya. Bukan hanya sekedar perbedaan, ada pertentangan. Nah, pertentangan. Al-Quran mengatakan boleh, sedangkan di hadis dilarang. Mengapa? Nah, dari pemaparan di atas kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, ada pertentangan sikap antara Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad terkait miras, ya. Pertentangan bukan perbedaan, pertentangan, ya. Jadi ini bukan hanya sekedar berbeda tetapi bertentangan.
Allah membolehkan, tapi Muhammad melarang. Gitu, ya. Jadi di sini ada kesan kalau Muhammad itu membodohi atau membohongi umat. Lah wong Allah sendiri membolehkan kok, tapi kok malah Muhammad memutar balik pernyataan Allah sehingga melarang gitu. Berarti di sini ada kesan Muhammad itu membodohi atau membohongi umatnya, pengikutnya. Dan kebetulan pengikut Muhammad waktu itu tuh pada umumnya bodoh-bodoh semua. Nah, akhirnya kita melihat fenomena saat ini di mana umat Islam dilarang miras itu haram. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa umat Islam lebih taat pada Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian patutlah dikatakan Muhammad lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah studi kita tentang miras dalam ajaran agama Islam. Sekian dan terima kasih.